Bayangkan, setelah 10 tahun merantau jauh di negeri orang, pulang dengan harapan bisa membahagiakan orang tua, tapi justru menemukan ibumu duduk di pinggir jalan sebagai pengemis. Hati siapa yang tidak hancur? Inilah kisah penuh air mata, pengorbanan, dan takdir yang mengejutkan. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa tekan tombol like agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak orang, dan semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kasih sayang seorang ibu adalah nikmat terbesar dari Allah yang tidak bisa tergantikan. 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 10 tahun lamanya aku merantau ke Jepang, menahan rindu, menyimpan kenangan, dan menggantung harapan. Setiap lembar waktu di negeri orang kujalani dengan satu tujuan, membahagiakan ibuku. Satu-satunya orang yang selalu mendoakan aku meski tak pernah tahu di mana aku berada saat tertimpa kesusahan. Wajahnya, senyumnya, dan suaranya yang lembut memanggil namaku di malam hari menjadi bahan bakarku bertahan di tengah dinginnya musim salju dan kerasnya hidup sebagai buruh migran. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku menapakkan kaki di tanah kelahiran. Bandara ini terasa asing. Padahal dulu aku berangkat dari tempat ini dengan tekad membara. Langkahku pelan, menyusuri lorong kedatangan dengan koper besar di tangan kanan dan harapan besar di dada. Aku berharap, mungkin ibu akan ada di depan sana, membawa bunga plastik murahan dan air mata haru. Tapi yang kutemui hanya hiruk-pikuk penjemput orang lain. Tak ada pelukan. Tak ada suara memanggil namaku. Kupandangi layar ponsel yang mulai retak. Nomor lama ibuku tak aktif. Sudah berbulan-bulan terakhir aku tak berhasil menghubunginya. Kupikir, mungkin karena usia. Atau lupa mengganti kartu. Tapi sekarang, di sini, firasatku mulai berteriak. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku naik taksi menuju alamat rumah kami dulu. Gang kecil di ujung kampung, tempat aku dibesarkan. Sepanjang perjalanan, pemandangan kota telah banyak berubah. Gedung-gedung menjulang menggantikan sawah yang dulu jadi tempat aku bermain. Jalanan lebih ramai, lebih bising, tapi hatiku justru terasa semakin sepi. Ketika sampai di depan rumah, langkahku terhenti. Rumah itu bukan rumah kami lagi. Dindingnya telah dicat ulang, pagar diganti, dan plang nama keluarga kami hilang. Di depan rumah berdiri seorang bapak tua sedang menyapu halaman. "Pak, maaf, rumah ini dulu milik Bu Marni, ibu saya," kataku lirih. Si bapak menatapku sejenak. Lalu wajahnya berubah iba. "Oh, Marnia, sudah lama nggak kelihatan. Rumah ini dijual sama orang yang ngaku keponakannya. Kalau nggak salah, itu udah 5 tahun lalu." "Keponakan?" tanyaku cepat. "Iya," katanya keponakannya. Tapi warga sini pada ragu. Soalnya Bu Marni tiba-tiba hilang begitu aja. Gak pamit siapa-siapa. Hancur. Hatiku remuk. 5 tahun tanpa kabar dan sekarang rumah itu bahkan sudah bukan milik kami lagi. Kutarik napas panjang. Bapak itu menambahkan bahwa beberapa orang pernah lihat ibu di kota. Tapi tak jelas di mana. Ada yang bilang beliau sering berada dekat lampu merah perempatan besar. Tapi tak ada yang berani memastikan. Aku berjalan kaki meninggalkan rumah itu. Langkahku goyah. Mataku mulai panas. Bukan karena kehilangan rumah. Tapi karena kehilangan arah. Kemana ibuku? Kenapa ia harus pergi? Kenapa tak menungguku pulang? Langit mulai gelap saat aku tiba di sebuah musola kecil di pinggiran kota. Di sanalah aku duduk bersandar, berdoa dalam diam, menatap langit sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, jangan ambil ibu sebelum aku sempat memeluknya lagi. Aku rela kehilangan segalanya. Asal jangan beliau." Angin malam menyentuh wajahku pelan, seolah membisikkan bahwa kisah ini baru saja dimulai. Dan esok, aku akan melanjutkan pencarianku. Aku harus menemukan ibuku. Apapun caranya. Malam itu aku tidur di musola dengan sajadah tipis sebagai alas dan ransel sebagai bantal. Udara lembab, dingin menggigit tulang. Tapi hatiku lebih beku dari udara malam. Aku terbangun beberapa kali karena mimpi yang sama. Ibu berjalan menjauh sambil membawa karung di punggungnya. Tak menoleh, hilang di telan gelap.
Aku teriak dalam mimpi, tapi suaraku tak pernah sampai padanya. Subuh berkumandang. Aku bangun, wudhu, dan ikut salat berjamaah. Seusai doa panjang, seorang bapak paruh baya mendekatiku. Namanya Pak Rahmat, marbot musola. Ia menepuk bahuku dan berkata pelan, "Nak, wajahmu penuh beban. Sedang mencari siapa?" Aku pun cerita, tanpa malu. Karena kadang, pada orang asing, lebih mudah menumpahkan luka. Pak Rahmat mengangguk-angguk, lalu seperti teringat sesuatu. Beberapa tahun terakhir, banyak ibu-ibu tua dari kampung yang mengemis di kota. Ada yang suka mangkal di perempatan dekat pasar. Ada juga yang di depan SPBU kota. Coba cari ke sana. Nak, siapa tahu kamu ketemu. Harapan kecil itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Setelah berpamitan dan diberi seplastik nasi bungkus, aku melangkah ke jalan dengan semangat yang diseret rindu dan luka. Aku naik angkot tua menuju pasar kota. Setiap kali kendaraan berhenti di lampu merah, mataku menyapu setiap sudut jalan. Setiap sosok perempuan tua membuat dadaku sesak. Tapi tak ada yang benar-benar menyerupai ibu. Sampai akhirnya, di perempatan terakhir sebelum pasar, aku melihat seorang wanita tua duduk di bawah pohon, bersandar pada tiang lampu lalu lintas. Bajunya lusuh, wajahnya tertutup kerudung usang, dan di sampingnya ada kaleng kecil berisi recehan. Aku langsung turun dari angkot, berjalan perlahan ke arahnya. Langkahku gemetar, jantungku seperti ingin lepas. Tapi saat kulihat lebih dekat, bukan dia. Wanita itu menatapku sebentar, lalu menunduk lagi, malu atau mungkin takut. Aku mundur pelan, menahan kecewa yang mulai menggumpal di dada. Aku duduk tak jauh dari situ, menatap lalu lintas yang lalu lalang, dan untuk pertama kalinya aku merasa seperti anak kecil yang hilang di tengah pasar, bingung, takut, dan sendirian. Kuingat-ingat kembali cerita tetangga kemarin. Ada yang bilang ibu pernah terlihat membawa karung plastik, berjalan menjual botol bekas. Yang lain bilang ibu sering duduk diam di taman dekat masjid besar kota. Semua cerita itu samar. Tak ada satupun yang pasti. Tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Aku putuskan untuk berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain. Aku tanya ke tukang parkir, pedagang asongan, bahkan anak-anak jalanan. Tak satupun yang kenal nama Marni. Beberapa bilang, banyak pengemis di sini, Mas, gak kenal satu-satu. Yang lain menggeleng simpati. Hari mulai siang, terik menyengat, tapi aku terus berjalan. Seolah rasa bersalah ini hanya bisa ditebus dengan langkah-langkah pencarian yang tak kenal lelah. Setelah hampir setengah hari berkeliling, kakiku membawaku ke taman kota. Di sana, kulihat sekelompok pengemis duduk di bawah pohon, sebagian tertidur, sebagian lain menatap kosong ke arah orang-orang yang lewat. Aku mendekat, menyapa, lalu menunjukkan foto lama ibu di ponsel. Foto itu kuambil dari satu-satunya dokumen yang tersimpan, KTP lamanya. Bu, Pak, maaf, pernah lihat ibu ini? Mereka menggeleng. Tapi satu perempuan, usia sekitar 50-an, menatap foto itu lama. Rasanya pernah lihat di jalan dekat jembatan itu, di bawah flyover. Tapi udah lama banget. Dia suka bawa kantong plastik banyak. Jalan dekat flyover. Hatiku berdegup. Aku mengucapkan terima kasih dan berlari ke arah yang ditunjukkan. Sekali lagi, harapan kecil menyala. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, jika benar itu ibu, tuntunlah aku ke arahnya." Aku gak kuat lagi berjalan dalam gelap. Sampai di flyover, aku hanya melihat jalanan ramai, debu beterbangan, dan kendaraan yang menderu. Tak ada satupun pengemis. Tapi di pojok jalan, ada bekas tempat duduk dari kardus. Di situ, ada sehelai selendang coklat tua. Hatiku mencelos. Itu mirip dengan selendang yang ibu sering pakai dulu. Aku pegang selendang itu. Baunya meski samar, sangat familiar. Seperti wangi tubuh ibu yang selalu hangat setiap aku demam. Aku menggenggam kain itu erat, lalu duduk di trotoar. Air mata jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena yakin. Aku semakin dekat.
Aku duduk di trotoar itu cukup lama, memandangi selendang coklat yang sekarang sudah kumiliki kembali. Ujung-ujungnya sudah usang, benangnya mulai terburai, tapi baunya, bau tubuh ibu, masih melekat. Aku menciuminya pelan, seolah dengan itu aku bisa menenangkan seluruh luka yang menganga. Lalu kupejamkan mata, berharap ada secercah jawaban dari suara hati yang sejak semalam terus berbisik, tak pernah diam. Kakiku sudah lelah. Tubuhku lemah, tapi ada satu yang tetap kuat, kegelisahan dalam dadaku. Ia bergerak seperti ombak yang menabrak pantai tanpa henti. Gelisah karena kehilangan. Gelisah karena merasa bersalah. Gelisah karena ada ketakutan yang tak bisa kusebutkan dengan kata. Aku bangkit dari duduk, berjalan pelan menuruni trotoar. Hari sudah mulai sore, langit berwarna oranye kemerahan, dan keramaian kota belum juga surut. Tapi rasanya aku berjalan di dunia yang hening. Tak kudengar suara klakson, tak kulihat lalu lintas. Yang ada hanya tanya di benakku. Di mana ibu? Kenapa dia harus menghilang seperti ini? Apa karena aku? Apa karena aku tak cukup jadi anak yang baik? Di dekat taman, aku berhenti. Duduk lagi di bangku kayu yang mulai rapuh. Lalu kutatap langit. Awan-awan mengambang perlahan, seperti membawa pesan dari langit. Pesan yang tak bisa kubaca, tapi bisa kurasa. Mataku basah, bukan karena angin sore, tapi karena kerinduan yang sudah terlalu lama kutahan. Kupandangi selendang di tanganku, lalu kuingat kembali semua janji-janji yang dulu kuucapkan pada diri sendiri. Bahwa suatu hari aku akan pulang, membelikan rumah yang layak untuk ibu, membuatnya berhenti berjualan sayur, memberinya waktu untuk beristirahat. Tapi yang kulihat sekarang, justru bekas tubuhnya yang mungkin pernah duduk di trotoar ini, di jalan ini, di panas dan debu ini. Ya Allah, kalau semua ini adalah ujian, aku terima. Tapi jangan ambil dia dariku sebelum aku bisa menebus semua dosaku. Jangan cabut nyawanya sebelum aku sempat berkata, "Bu, aku pulang. Dan kali ini aku pulang untuk selamanya." Pikiran itu menyesakkan dada. Aku merasa seperti anak durhaka. Dulu aku terlalu sibuk mengejar uang di negeri orang. Terlalu sibuk membuktikan diri. Sampai lupa bahwa rumah yang paling utama bukanlah bangunan megah, tapi kehadiran orang yang menunggu kita pulang. Angin bertiup lebih dingin. Aku melipat selendang itu rapi, lalu menyimpannya dalam ransel, seperti menyimpan sisa-sisa harapan yang masih kubawa. Aku berdiri, melanjutkan langkah menuju masjid besar yang terlihat di ujung jalan. Kupikir, mungkin di sana aku bisa menenangkan pikiran, atau paling tidak berbicara dengan sang pemilik hati. Masjid itu tenang, megah, tapi tetap bersahaja. Aku masuk dengan langkah pelan, mengambil wudhu, dan duduk di saf belakang. Di dalam sana, suara imam sedang membacakan ayat-ayat yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menunduk, tak sanggup menahan tangis. Tiba-tiba semua terasa menyesakkan. Kenapa aku terlalu lambat pulang? Kenapa aku terlalu percaya ibu akan selalu ada? Setelah salat, aku memejamkan mata. Tak ada suara, hanya bisikan dari dalam hati yang menguat. Sebuah bisikan yang mungkin berasal dari tempat yang tak kasat mata, tapi terasa nyata. Ia bilang, "Jangan berhenti. Dia masih di luar sana. Dan dia menunggumu, walau dengan tubuh yang sudah renta." Aku menangis dalam diam. Sebagian air mataku jatuh ke sajadah. Dalam hatiku, aku berbicara pada Allah dengan suara yang tak keluar dari mulut. "Tolong ya Rab, jika dia masih hidup, pertemukan kami. Jika dia telah kau ambil, izinkan aku tahu tempatnya, agar aku bisa mendoakan dengan pasti, agar aku bisa bersimpuh di pusaranya. Tapi jika kau masih izinkan kami bertemu, biarkan aku memeluknya sekali saja, dan bilang maaf. Maaf karena aku terlalu lama pergi." Aku keluar dari masjid saat matahari sudah hampir tenggelam. Langit kini berwarna ungu gelap, dan jalanan mulai diselimuti lampu. Lampu-lampu itu redup, tapi cukup untuk menyinari langkahku yang mulai kembali bertenaga. Dalam diam aku tahu malam ini akan panjang. Tapi aku juga tahu, besok aku akan mulai lagi.
Akan kutelusuri setiap sudut kota, setiap perempatan, setiap gang, karena aku percaya, suara hati tak akan pernah bohong. Dan suara hatiku berkata, ibu masih hidup. Dan dia masih menungguku. Pagi belum sepenuhnya datang ketika aku sudah kembali menapaki jalanan kota. Langit masih kelabu, udara masih dingin, dan lampu jalan belum semua padam. Tapi di dadaku, harapan mulai menyala lagi. Meski kecil, meski rapuh, tapi cukup untuk mendorong langkah kaki yang belum sepenuhnya pulih dari kelelahan kemarin. Hari ini, entah kenapa, hatiku terasa lebih yakin. Ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena malam tadi aku mengadu sepuasnya pada Allah, menyerahkan seluruh penyesalan dan rindu yang menyesaki dada. Atau mungkin karena suara hati itu semakin jelas. Dekat, kau sudah sangat dekat. Aku menuju perempatan besar yang dulu disebutkan oleh seorang perempuan tunawisma di taman. Katanya, ada seorang ibu-ibu tua yang biasa duduk di dekat lampu merah, membawa kaleng bekas, kadang ditemani karung plastik besar. Aku belum pernah ke sana kemarin. Entah kenapa, saat itu langkahku tak sampai. Tapi pagi ini, arahku jelas. Jalanan mulai ramai. Motor dan mobil berdesakan, klakson bersahut-sahutan, dan di antara keramaian itu, mataku mencari. Setiap kali lampu merah menyala, aku melongo ke pinggiran jalan. Orang-orang berjalan cepat, sebagian sibuk dengan gawainya. Sebagian lain seperti tidak peduli dengan dunia sekitar. Tapi aku hanya peduli pada satu hal, wajah ibu. Dan kemudian, aku melihatnya. Di ujung perempatan, duduk bersandar pada tiang besi tua, ada sosok perempuan tua berkerudung pudar. Wajahnya tertunduk, tangan kirinya menggenggam kaleng kecil berisi beberapa koin, dan di sampingnya ada sekarung plastik penuh botol bekas. Jantungku berhenti sejenak. Kakiku mengeras. Udara tiba-tiba lenyap dari paru-paru. Aku tak bisa bergerak. Aku mengenali postur tubuh itu. Kerudungnya, meski sudah lusuh, punya motif yang dulu sering dipakai ibu. Dan saat angin menghembus, sedikit menyingkap wajahnya, aku tak ragu lagi. Itu, ibuku. Langkahku gemetar saat aku mendekat. Suara klakson dan teriakan supir angkot seperti menghilang. Dunia hanya berisi aku dan dia. Aku berjalan mendekat, pelan, nyaris seperti orang linglung. Di setiap langkah, ada ribuan kenangan yang menyembul. Tawa ibu saat menyuapiku kecil. Wajahnya saat mengantarku pergi ke bandara. Tangisnya yang tak pernah benar-benar kuleburkan dalam peluk. Kini, ia duduk di pinggir jalan. Menunduk, menahan malu, mungkin lapar. Tak satu pun orang yang peduli. Dunia yang dulu kubayangkan akan kuhiasi dengan kejutan bahagia untuknya, kini justru kuhadirkan dengan pemandangan paling menyakitkan. Aku, anaknya, pulang membawa uang, tapi menemukan ibunya meminta recehan dari orang asing. Ibu. Suaraku nyaris tak keluar. Wanita itu mengangkat wajah. Pelan. Matanya yang keriput menatapku. Seketika, mataku dan matanya bertemu. Dan saat itu terjadi, waktu seperti berhenti. Aku melihat wajah yang sudah jauh menua, kulitnya lebih gelap, tulangnya lebih menonjol, tubuhnya kurus, pipinya cekung. Tapi, tak ada keraguan. Itu benar-benar ibuku. Beliau terpaku. Mulutnya sedikit terbuka. Air matanya langsung jatuh. Raka? Bisiknya. Aku berlari, menjatuhkan ranselku, dan langsung bersimpuh di depannya. Tanpa peduli debu, tanpa peduli siapapun yang melihat, aku peluk tubuh ringkih itu erat-erat. Tangisku pecah. Pecah sepecah-pecahnya. Di antara deru kendaraan dan langkah orang-orang yang lalu lalang, aku menangis seperti anak kecil yang baru menemukan ibunya yang hilang di pasar. Bu, maafin Raka. Raka telat pulang. Raka gak tahu ibu sampai begini. Beliau memelukku. Erat. Tubuhnya bergetar. Tangannya kasar dan dingin. Tapi pelukannya masih sama. Pelukan seorang ibu. Pelukan yang bisa membuat segala luka di dunia ini lenyap seketika. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa menghentikan langkah. Tapi aku tak peduli. Biarkan mereka menonton. Biarkan mereka tahu
bahwa pengemis tua yang mereka anggap hina ini adalah ibuku. Seorang perempuan yang seharusnya duduk di kursi empuk, menikmati masa tuanya. Bukan duduk di pinggir jalan meminta belas kasih. Ibu minta maaf juga. Nak, ibu gak bisa kasih kabar. Ibu gak mau kamu tahu, gak mau kamu pulang dan lihat ibu kayak gini. Justru karena itu, Bu, justru karena itu. Aku tak sanggup melanjutkan kalimat. Air mata terlalu deras. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Sementara ibu mengelus rambutku dengan lembut. Seperti saat aku kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sangat hancur. Karena aku sadar, aku pulang terlalu lambat. Dan rasa bersalah itu akan tinggal selamanya. Pelukan itu belum terlepas. Aku masih bersimpuh di hadapan ibu, memeluk tubuh tuanya yang kurus dan menggigil. Tangisku belum reda, tapi aku tak bisa membiarkan air mata ini berhenti. Setiap kali kurasakan tulang-tulang punggung ibu menonjol, setiap kali kulihat kerutan dalam di wajahnya, aku sadar betapa banyak luka yang telah ia pendam sendiri. Luka yang seharusnya aku cegah, tapi malah kubiarkan tumbuh dan mengakar. Keramaian di perempatan itu tak lagi hanya sekadar lalu lalang. Sekarang mulai terdengar suara bisik-bisik, kamera ponsel menyala, beberapa orang merekam. Aku mendengar satu suara berkata, "Itu anaknya ya? Kasihan banget, pengemis tua ini ternyata punya anak." Yang lain berbisik lebih tajam, "Udah kerja di luar negeri tapi biarin ibunya kayak gini. Durhaka tuh." Kata-kata itu seperti pisau. Ejem. Mengiris tanpa ampun. Aku tidak marah pada mereka. Karena yang mereka katakan benar. Walaupun aku tak sengaja membiarkan ini terjadi, walaupun niatku selama ini untuk membahagiakan ibu tetap saja, nyatanya aku gagal. Mereka hanya melihat permukaan. Tapi aku tahu, luka terdalam bukan di tubuh ibu, tapi di hatinya, dan juga di hatiku. Ibu menggenggam tanganku erat. "Nak, sudah jangan di sini. Orang-orang pada lihat." Ibu malu. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu selalu tersenyum walau hidup begitu berat. Kini wajah itu ditutupi rasa malu dan lelah. Aku membantunya berdiri. Kaleng kecil berisi recehan kami tinggalkan di pinggir tiang. Karung plastik yang biasa ia bawa ku tenteng di bahu. Rasanya ingin kubakar benda itu saat itu juga. Tapi ibu bilang, "Jangan dibuang, isinya masih bisa dijual." Itu yang ibu kumpulkan 3 hari. 3 hari. Untuk sekantong plastik botol bekas. Dan aku yang selama ini hidup di Jepang, makan cukup, tidur di ruangan hangat, kerja di tempat layak. Bahkan tak pernah benar-benar bertanya kabar ibu dengan sungguh-sungguh. Kami berjalan ke arah taman terdekat. Setiap langkah kami seperti beban. Ada yang memandangi kami penuh iba. Ada yang justru menahan tawa, menganggap semua ini tontonan yang menghibur. Tapi aku tak peduli lagi. Yang penting kini ibu ada di sampingku. Dan aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkannya kembali ke jalanan ini. Tidak akan. Kami duduk di bangku taman. Ibu menarik napas dalam-dalam. Matanya menerawang jauh ke depan, menatap lalu lintas dan keramaian kota. Dulu, ibu sempat tinggal sama keponakan ibu. Tapi mereka perlahan mulai menjauh. Katanya ibu merepotkan. Akhirnya ibu keluar sendiri. Gak ada tempat. Ya ibu tinggal di jalan. Aku mengepalkan tangan. Ingin marah. Tapi kepada siapa? Aku sendiri yang tak pernah mengirim kabar. Aku yang sibuk bekerja, menabung, berjanji akan pulang setelah semua mapan. Tapi nyatanya, ketika semua sudah siap yang tersisa justru puing-puing kehormatan ibu yang sudah hancur diinjak zaman. "Ibu gak ingin kamu tahu, Raka," ucapnya pelan. "Ibu gak ingin kamu pulang dan lihat ibu kayak gini. Biar ibu tanggung sendiri. Yang penting kamu bisa bahagia di sana." Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Suaraku tercekat. Tapi ibu, kebahagiaan Raka itu ibu. Raka gak pernah butuh uang banyak kalau ternyata ibu harus tidur di pinggir jalan. Raka cuma mau lihat ibu sehat, cukup makan, dan tidur di tempat yang layak. Ibu tersenyum kecil.
walau matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang kamu udah pulang, Nak. Itu cukup. Kata-katanya sederhana, tapi menyayat. Tiba-tiba hujan turun gerimis. Orang-orang mulai berteduh, tapi kami tetap duduk. Ibu menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ibu malu, Raka. Malu sama semua orang. Malu sama kamu. Kamu udah jadi orang sukses. Pulang dari Jepang, tapi ibumu malah jadi pengemis. Aku langsung berlutut lagi di hadapannya. Seperti tadi. Hujan membasahi bajuku. Tapi aku tak peduli. Bu, jangan pernah malu. Justru Raka yang harusnya malu. Raka yang gagal jadi anak. Tapi sekarang, Raka janji, ibu gak akan pernah duduk lagi di pinggir jalan. Ia menatapku lama. Tangan tuanya menyentuh pipiku. Kamu gak malu dilihat orang? Aku menggeleng cepat. Raka lebih malu kalau terus membiarkan ibu hidup begini. Kami berdua tertunduk dalam hujan. Dingin, tapi pelan-pelan. Ada kehangatan yang menetes dari langit. Hujan ini seperti tangisan langit yang menyaksikan pertemuan kami. Pertemuan yang seharusnya bahagia, tapi justru penuh luka dan malu. Namun, dari malu itu, lahir tekad baru. Tekad untuk menebus semuanya. Tekad untuk menghapus jejak kelam ibu, dan menggantinya dengan hidup yang layak. Seperti doa yang selama ini ia panjatkan kepada Allah setiap malam, dengan wajah menghadap langit, dan hati yang tak pernah putus berharap. Kami berteduh di bawah emperan toko yang sudah tutup. Hujan mulai deras, mengguyur kota tanpa ampun. Orang-orang berlarian, menutup kepala dengan kantong plastik atau jaket seadanya. Tapi aku dan ibu hanya diam. Duduk berdampingan, tubuhnya kedinginan, dan aku tak berhenti meremas tangannya, memastikan beliau tahu bahwa aku tak akan membiarkannya sendiri lagi. Di antara denting hujan yang jatuh ke atap seng, ibu berkata pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Kalau kamu tahu alasannya, Nak, mungkin kamu justru akan kecewa. Aku menoleh cepat. Maksud ibu? Ia tak langsung menjawab. Matanya menatap ke depan. Kosong. Seolah ada ribuan kenangan yang sedang menari di pelupuk matanya. Lalu, dengan napas pelan, ia mulai membuka satu lembar rahasia yang selama ini tak pernah kusangka tersimpan di balik tubuh ringkih itu. Waktu kamu berangkat ke Jepang, ibu bahagia sekali. Tapi juga takut. Takut kehilangan. Takut kamu gak pulang. Makanya ibu simpan semua surat-surat penting, dokumen rumah, tanah, foto-foto kita. Ibu simpan di peti kayu kecil yang ibu kubur di belakang rumah. Aku terdiam, menatap wajahnya yang kini mulai basah oleh hujan dan air mata. Ibu melanjutkan. Beberapa bulan setelah kamu pergi, orang-orang mulai datang, menagih utang, mengaku punya piutang sama almarhum ayahmu. Padahal ibu tahu, itu hanya akal-akalan mereka. Tapi siapa yang percaya sama ibu? Semua bilang ibu perempuan bodoh yang tinggal nunggu dijebak dan diusir. Nafas ibu mulai berat. Tangannya bergetar. Aku meraih bahunya, mengusap pelan agar ia tahu aku siap mendengar semuanya, apapun itu. Satu hari, ada yang datang. Mengaku sepupu jauh dari pihak bapakmu. Dia bawa surat palsu. Katanya, rumah itu harus disita karena dijaminkan almarhum sebelum meninggal. Ibu gak bisa ngapa-ngapain. Raka, ibu cuma sendiri. Gak ada yang belain. Seketika darahku mendidih. Tapi aku diam. Karena ini bukan waktunya marah. Ini waktunya mendengarkan. Memahami. Meresapi luka yang terlalu lama ibu telan sendiri. Ibu coba bertahan. Tidur di surau. Lalu mulai kumpulin botol. Tapi makin lama, makin banyak yang hina. Mereka bilang ibu gila, gak tahu diri. Ada yang melempar batu, ada yang meludahi, bahkan ada yang menuduh ibu mencuri. Air mata ibu jatuh makin deras. Ia menyeka wajahnya dengan lengan baju, seperti anak kecil yang takut dihukum. Tapi aku hanya bisa menatapnya dengan dada yang robek. Tapi ibu tetap diam. Karena ibu pikir, kalau ibu kabur mereka akan cari kamu. Mereka tahu kamu kerja di Jepang.
Ibu takut mereka ganggu kamu di sana. Ibu takut kamu pulang dalam keadaan bahaya. Aku tercekat. Ingin berkata bahwa itu mustahil. Tapi dari cara ibu bercerita, dari matanya yang penuh ketakutan dan rasa bersalah, aku tahu dia benar-benar hidup dalam rasa cemas yang tak bisa dibagi ke siapapun. Ia menahan semua itu sendiri, hanya dengan doa, sabar, dan keyakinan kepada Allah bahwa semua akan terbayar suatu hari nanti. Jadi ibu menghilang, lanjutnya. Biar mereka pikir ibu udah gak ada. Ibu ganti nama. Gak pernah lagi bilang ke siapa-siapa siapa anak ibu. Ibu tinggal di bawah flyover. Kadang pindah-pindah. Dan saat kamu kirim uang lewat rekening, ibu sengaja gak aktifin lagi. Biar kamu gak tahu. Aku tak bisa menahan air mata lagi. Aku peluk ibu di situ. Di bawah emperan toko, dengan suara hujan sebagai saksi. Pelukan yang terasa sangat dalam. Bukan hanya karena rindu, tapi karena rasa hormat yang selama ini tak pernah cukup kutunjukkan. Kenapa ibu pikir semua itu harus ditanggung sendiri? Bisikku pelan. Ibu membalas pelukanku. Karena ibu cuma punya kamu. Raka, kalau kamu kenapa-kenapa, ibu gak sanggup hidup. Mending ibu yang hina. Ibu yang tidur di jalan. Asal kamu selamat. Diam. Hening. Bahkan hujan pun seperti ikut berhenti sejenak memberi ruang bagi kami. Tak ada kalimat dalam dunia ini yang cukup untuk menggambarkan cinta seorang ibu. Tapi yang ku tahu, di dadanya yang rapuh, ia menyimpan kekuatan yang bisa menahan langit runtuh. Dan aku hanya anak yang baru sadar, bahwa dari semua yang pernah ku kejarkan di hidup ini, aku justru melewatkan yang paling penting, menjaga perempuan yang telah mengorbankan segalanya demi aku. Malam menjelang dengan angin yang menusuk tulang. Di emperan toko tempat kami berteduh, aku dan ibu masih duduk bersisian, membiarkan hujan menari-nari di depan mata. Hujan memang sudah mulai reda, tapi bekasnya masih terasa. Jalanan basah, udara lembab, dan dalam hati, kenangan lama mulai menyeruak satu persatu. Ibu mulai menggigil. Aku melepas jaket dan menyelimutkannya. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. Senyum yang dulu sangat akrab kulihat saat kecil. Setiap kali aku pulang sekolah dan membawa nilai buruk, dan ibu bilang, "Gak apa-apa, yang penting kamu jujur." Senyum itu kembali muncul malam ini. Tapi kali ini, senyum itu penuh luka. Ibu dulu bukan wanita sekuat ini, Raka, katanya pelan. Tapi waktu ayahmu meninggal, semuanya berubah. Aku menunduk, mendengarkan. Angin malam membawa kembali aroma tanah basah dan kenangan yang telah lama terkubur. Ibu mulai membuka kisah yang selama ini tersembunyi di balik diam dan senyumnya. Waktu itu kamu masih kuliah. Kita sedang susah, tapi masih bertahan. Sampai suatu malam, ayahmu pulang dengan tubuh gemetar. Katanya dia kena tipu orang. Semua uang simpanan habis. Bahkan motor kita pun digadaikan diam-diam. Ibu marah besar. Tapi ayah bilang dia akan ganti semua. Bahwa dia cuma butuh waktu. Ibu menghela napas panjang. Tapi waktu itu gak pernah datang. 2 bulan kemudian, ayahmu jatuh sakit. Dirawat sebentar. Lalu pergi begitu saja. Dan sejak itu, hidup ibu seperti terbalik. Aku menatap ibu, berusaha menahan emosi. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu. Dulu aku memang tahu ayah meninggal mendadak. Tapi aku tak pernah tahu soal semua kebohongan dan tekanan yang ditinggalkannya. Setelah itu, datanglah satu persatu orang yang mengaku punya urusan sama ayahmu. Lanjut ibu. Ada yang mengaku partner bisnis. Ada yang datang bawa kwitansi entah dari mana. Mereka semua ingin rumah kita. Dan ibu hanya bisa bertahan semampunya. Aku bisa membayangkan rumah kami yang dulu sederhana tapi hangat, berubah menjadi medan pertarungan. Di sanalah ibu berdiri sendirian, menahan gempuran orang-orang rakus. Di luar rumah ia dianggap wanita dungu. Di dalam, ia menangis diam-diam. Dan aku jauh di negeri orang, terlalu sibuk bekerja, terlalu percaya bahwa semuanya baik-baik saja di kampung halaman. Ibu gak bilang ke kamu karena gak mau kamu khawatir. Waktu kamu nelpon, ibu cuma bilang,
Kami baik-baik saja. Tapi sebenarnya rumah kita sudah dijual, surat tanah sudah hilang, dan ibu sudah mulai tinggal di surau. Ibu mengusap matanya perlahan. Tangannya lemah, tapi sorot matanya masih menyimpan bara. Dari situ, ibu tahu, ibu gak bisa lagi berharap pada siapa-siapa. Bahkan saudara sendiri pun pergi. Keponakan yang dulu sering makan di rumah kita, datang hanya untuk mengambil surat-surat dan bilang, ini demi kebaikan keluarga besar. Padahal mereka cuma ingin warisan. Suara ibu mulai bergetar. Aku mendekap tubuhnya lagi. Sudah, Bu, sekarang Raka di sini. Kita cari jalan keluar sama-sama. Ibu gak sendiri lagi. Tapi ibu menggeleng. Kamu harus tahu, nak, semua ini membuat ibu belajar satu hal. Keluarga itu bukan soal darah. Tapi siapa yang berdiri saat yang lain pergi? Kata-kata itu menusuk. Aku tahu siapa yang dimaksud. Dan aku tak bisa membantah. Aku terdiam cukup lama. Dalam kepalaku berputar bayangan masa lalu. Ibu yang menahan lapar agar bisa membelikan seragam sekolah untukku. Ibu yang menjual cincin kawinnya diam-diam saat aku butuh biaya kursus bahasa Jepang. Ibu yang setiap malam salat tahajud, berdoa agar aku kuat di negeri orang. Dan saat semua itu terbayang kembali, aku sadar, ibu telah melalui perang panjang sendirian, tanpa senjata, tanpa pelindung, hanya dengan tekad dan iman pada Allah. Kamu masih ingat pohon mangga di belakang rumah kita dulu, Raka? Tanya ibu tiba-tiba. Aku tersenyum, meski air mataku masih belum berhenti. Ingat, itu tempat kita duduk sore-sore. Tempat ibu suka cerita masa kecil ibu. Ibu mengangguk pelan. Di bawah pohon itu, ibu kubur satu-satunya kenangan yang masih tersisa. Peti kayu kecil. Isinya surat rumah, foto kamu, dan buku tabungan yang sudah lama mati. Ibu kubur semuanya, karena saat itu ibu pikir, lebih baik hilang sekalian daripada dijadikan alat oleh orang-orang tamak itu. Aku tercengang. Jadi peti itu masih ada. Ibu menatapku. Mungkin. Kalau belum diuruk oleh orang yang beli rumah. Aku langsung mengepal tangan. Tidak karena marah. Tapi karena ada secercah harapan yang tersisa. Bahwa mungkin, masih ada yang bisa diselamatkan dari semua ini. Dan malam itu, di bawah atap emperan, dengan angin dingin dan bau tanah basah, aku bersumpah kepada Allah, aku akan gali kembali semua yang pernah ibu kubur. Bukan hanya peti kayu, tapi juga martabatnya yang sempat direnggut oleh keadaan. Aku akan bangkitkan lagi harga diri ibu. Dengan apapun yang kupunya. Demi semua luka yang ia pendam sendiri. Malam itu, setelah ibu selesai bercerita tentang peti yang dikubur di bawah pohon mangga, kami kembali diam. Tapi bukan diam yang hampa. Diam itu penuh makna. Seperti dua jiwa yang akhirnya kembali berdampingan setelah lama terpisah oleh ruang, waktu, dan nasib. Aku menatap ibu yang mulai mengantuk di pundakku. Tubuhnya lelah, mungkin juga jiwanya. Tapi dalam wajahnya yang tertidur, aku menemukan keteguhan yang membuatku tercenung. Seorang perempuan tua, tanpa harta, tanpa tempat tinggal, tanpa nama yang dibela oleh siapapun. Tapi mampu bertahan hidup di tengah kota yang keras, hanya bermodal cinta dan iman. Bagaimana mungkin selama ini aku tidak melihat bahwa ibu adalah pahlawan paling sejati dalam hidupku? Ketika fajar menyingsing dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, aku membangunkan ibu pelan. Kami putuskan kembali ke rumah lama kami, atau tepatnya, bekas rumah yang pernah menjadi tempat segala kenangan manis itu tertanam. Tujuanku jelas. Aku ingin menggali kembali peti itu. Bukan hanya demi dokumen. Tapi demi menjemput sisa-sisa martabat ibu yang pernah dikuburnya bersama rasa malu dan takut. Perjalanan ke sana seperti menyayat luka lama. Jalanan kampung sudah berubah. Rumah-rumah lebih besar, lebih mewah. Tapi di balik tembok-tembok itu, aku bisa membayangkan bisik-bisik yang pernah diarahkan pada ibu. Itu janda bodoh. Itu pengemis yang anaknya kabur ke luar negeri. Pasti karma. Semua itu menusuk telinga, padahal belum tentu ada kebenaran di baliknya. Sesampainya di depan rumah lama kami, aku berdiri lama menatap pagar besi yang kini sudah tergembok rapi. Halaman sudah berubah.
Tapi pohon mangga itu masih berdiri tegak di pojok belakang, meski dahannya tak serimbun dulu. Ada yang berubah. Tapi pohon itu seperti masih menyimpan sesuatu. Seperti masih menunggu aku datang. Ibu yakin petinya masih ada di sana? Tanyaku dengan suara rendah. Ibu mengangguk. Kalau belum digali orang. Ibu dulu tandai dengan batu kecil warna hitam di bawah akar. Aku menelan ludah. Aku tahu, pemilik rumah saat ini mungkin tak akan suka jika orang asing tiba-tiba masuk. Tapi entah kekuatan dari mana, aku mendobrak keberanianku. Aku ketuk pintu berkali-kali, dan akhirnya seorang lelaki keluar. Usianya sekitar 40. Aku perkenalkan diri, dan sampaikan maksud dengan jujur, bahwa kami dulunya pemilik rumah ini, dan ada barang berharga yang dikubur di bawah pohon mangga. Awalnya ia curiga. Tapi saat ibu membuka jilbabnya dan memperlihatkan luka lama di dahinya, luka yang dulu pernah ia dapat saat mencoba melindungi rumah ini dari perampasan, lelaki itu melembut. Ia izinkan kami masuk, dengan satu syarat, jangan terlalu lama. Aku langsung menuju pohon itu. Langkahku cepat, napasku berat. Ibu berdiri di sisi jauh, menggenggam kerudungnya erat. Matanya menatapku tanpa berkedip. Aku gali tanah di bawah akar pohon dengan tangan kosong, menggali dengan gemetar. Lumpur menempel, kuku robek, tapi aku tak berhenti. Lalu, aku menyentuh sesuatu yang keras. Kayu. Peti kecil. Aku menariknya perlahan, membuka tutupnya dan di dalamnya, masih utuh, secarik surat tanah, buku tabungan usang, foto keluarga kami bertiga saat aku masih SD, dan secarik kertas doa yang dilipat rapi. Kertas itu bertuliskan tulisan tangan ibu. Ya Allah, jagalah anakku. Jangan biarkan ia tahu penderitaanku. Cukup aku saja. Jadikan aku tamengnya dari segala keburukan. Dan jika suatu saat dia kembali, cukupkan ia melihat aku masih hidup. Tanganku gemetar membaca tulisan itu. Hati seakan pecah. Aku berlutut di tanah, menggenggam surat itu dan menangis sejadi-jadinya. Tak peduli pada siapapun yang menatap, karena di saat itu, aku sadar bahwa pengorbanan ibu selama ini tidak hanya berat, tapi juga suci. Aku tunjukkan isi peti pada ibu. Ia hanya mengangguk, lalu membalikkan badan, menutupi wajah dengan kedua tangan. Mungkin malu, atau mungkin menahan tangis yang selama ini dipendam bertahun-tahun. Aku berdiri, mendekatinya, dan untuk kesekian kali, memeluk tubuh renta itu dalam diam. Bu, semua ini Raka akan perbaiki. Mulai sekarang, kita gak akan tunduk lagi. Raka akan bangkitkan kembali nama ibu, martabat ibu, hidup ibu. Ibu menggeleng. Ibu gak perlu semua itu. Nak, ibu cuma pengen kamu tetap baik. Tetap jujur. Gak balas dendam. Gak menaruh benci. Biar Allah yang balas semuanya. Dan kalimat itu menjadi hantaman terakhir bagi egoku. Aku memang pulang membawa uang, tapi ibu menyambutku dengan nilai-nilai yang lebih mahal dari apapun. Keikhlasan, keteguhan, dan ketulusan. Hari itu, aku kembali membawa ibu pergi dari rumah itu, bukan dalam kehinaan, tapi dalam kehormatan. Dan walau belum tahu kemana arah kami setelah ini, aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah lagi membiarkan cinta sebesar ini dibiarkan merana. Setelah peti kayu itu kami temukan, dan surat-surat lama ibu kembali ke tangan kami, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan sekadar semangat atau tekad, tapi seperti ada bara dalam dada yang selama ini nyala kecilnya tertiup waktu dan penyesalan, kini justru membesar, membakar setiap sisi jiwaku untuk bangkit. Hari itu, aku dan ibu berjalan keluar dari rumah lama kami bukan sebagai orang yang kalah. Bukan pula sebagai korban yang melarikan diri. Kami keluar sebagai dua jiwa yang memilih bangkit. Meski luka masih basah, meski hinaan masih menggema dalam bayangan, tapi kini langkah kami punya arah. Aku bawa ibu ke penginapan kecil. Hanya satu kamar, tapi cukup bersih dan nyaman. Ia sempat menolak. Katanya terlalu mahal. Tapi aku bilang, Bu, setelah semua yang ibu lalui, ini belum seujung kuku dari yang ibu layak dapatkan. Ibu hanya tersenyum dan mengangguk. Ia memang bukan tipe yang banyak minta.
Tapi dari sorot matanya, aku tahu, hatinya mulai merasa pulang. Malam itu, aku menatap ibu yang sudah tertidur dengan tenang di ranjang kecil. Selimut menyelimuti tubuh ringkihnya. Wajahnya tampak damai untuk pertama kali sejak pertemuan kami di pinggir jalan. Aku duduk di kursi pojok. Mataku tak berpaling darinya. Dalam hati, aku bicara dengan Allah. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku menyesal. Aku terlalu lama mengejar dunia, sampai lupa bahwa surgaku ada di hadapan. Tapi sekarang, aku mohon, beri aku kesempatan. Jangan ambil dia dulu. Biarkan aku tebus semua kesalahan ini. Biarkan aku memeluknya bukan karena sedih, tapi karena bangga. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Kupandangi kembali surat tanah yang kami temukan. Meski kusam dan sedikit lembab, segelnya masih utuh. Namanya jelas. Atas nama Marni, janda sah dari almarhum Bapak Rahmat. Kertas ini adalah kunci. Bukan hanya untuk mengambil kembali hak kami, tapi juga untuk mengembalikan nama ibu yang selama ini diinjak oleh orang-orang yang mengaku keluarga. Aku datangi kantor kelurahan pagi itu, membawa dokumen, menyampaikan maksud. Petugas sempat ragu. Tapi setelah beberapa proses verifikasi, dan dibantu oleh salah satu staf senior yang mengenali nama ibu, mereka mulai membuka jalur mediasi dengan pemilik rumah saat ini. Sore harinya, aku kembali ke penginapan. Ibu duduk di dekat jendela, memandangi burung-burung yang bertengger di kabel listrik. Bu, surat kita diakui. Besok ada mediasi di kelurahan. Kalau berkenan, ibu ikut. Ia menoleh dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu gak mau ribut. Kalau memang rumah itu sudah jadi milik orang lain, kita ikhlasin aja. Aku menggenggam tangannya. Bu, ini bukan soal rumah. Ini soal harga diri. Tentang bagaimana kita gak bisa terus diam saat hak kita dirampas. Ibu sudah terlalu lama diam. Sekarang, biar Raka yang bicara. Dan akhirnya, hari mediasi pun tiba. Kami duduk di ruang sederhana kantor kelurahan. Di seberang, ada lelaki yang kini jadi pemilik rumah lama kami. Wajahnya datar. Tapi ketika surat asli itu kuletakkan di meja, matanya mulai berubah. Petugas kelurahan membaca dokumen dengan teliti, membandingkan dengan surat jual beli yang dimilikinya. Ada perbedaan tahun, perbedaan tanda tangan. Pak, mohon maaf. Berdasarkan dokumen ini, bisa jadi transaksi yang Bapak terima dulu tidak sah. Karena nama asli pemilik belum pernah dicabut dari data pertanahan, kata petugas. Lelaki itu mulai gelisah. Saya gak tahu. Dulu saya beli dari keponakannya langsung. Ibu menunduk, tapi tangannya kupegang erat. Mediasi berakhir tanpa keributan. Lelaki itu memilih untuk menyelesaikannya secara damai. Ia menyadari bahwa ia telah membeli rumah dengan dokumen yang tak lengkap. Ia bahkan sempat meminta maaf pada ibu. Tak kusangka, ibu justru berdiri dan membalas dengan suara lembut. Pak, saya gak dendam. Saya sudah cukup lama hidup dalam kehinaan. Tapi biar Allah yang balas semua. Kalau Bapak mau keluar pelan-pelan, ibu ikhlas. Aku menatap ibu. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Inilah titik baliknya. Titik di mana seorang ibu yang pernah dihina, ditendang dari rumahnya sendiri, kini berdiri di hadapan orang yang pernah ambil haknya dan memaafkan. Tak banyak orang yang bisa seperti ibu. Di perjalanan pulang, kami lewat jalan yang dulu penuh tawa masa kecilku. Di setiap gang, aku seperti melihat bayangan kecilku mengejar ibu yang sedang menenteng belanjaan. Kini kami kembali berjalan berdua, tapi dengan hati yang berbeda. Kami bukan lagi korban. Kami bukan pelarian. Kami adalah orang-orang yang selamat dari badai, dan memilih untuk tidak menyimpan dendam. Sesampainya di penginapan, ibu duduk di ranjang sambil membuka surat-surat tadi. Ia menatap foto kami bertiga. Aku, ibu, dan almarhum ayah. Lalu ia berkata pelan, "Kamu tahu, Nak, ibu gak pernah benci ayahmu. Meskipun dia meninggalkan beban, dia juga meninggalkan kamu. Dan kamu adalah alasan ibu tetap hidup sampai hari ini."
Aku menahan napas. Lalu duduk di sebelahnya. Bu, boleh Raka bilang sesuatu? Ibu menoleh. Aku gak akan ke Jepang lagi. Mulai sekarang, rumah kita akan kita bangun ulang. Bukan hanya dari batu bata, tapi dari kenangan dan doa-doa ibu yang selama ini Allah jaga sampai waktunya pulang. Ibu menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Beberapa hari setelah mediasi, kami akhirnya kembali ke rumah itu. Bukan lagi sebagai tamu yang memohon, tapi sebagai pemilik sah. Meski bangunannya kini banyak berubah, pagar baru terpasang, dan catnya sudah tak lagi sama, tapi aroma tanahnya tetap seperti dulu. Aroma rumput basah di pagi hari, suara ayam tetangga, dan suara adzan dari musola kecil ujung gang. Semua seperti menyambut kepulangan kami. Ibu berdiri lama di ambang pintu. Tangannya menyentuh kusen yang dulu pernah ia bersihkan setiap pagi. Matanya menyapu halaman yang kini mulai ditumbuhi rumput liar. Akhirnya pulang juga. Bisiknya. Aku hanya berdiri di belakangnya. Tak berkata apa-apa. Tapi di dalam dadaku, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran haru, bangga, dan penasaran. Karena ada satu hal yang belum terjawab. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama ibu, hanya nasi hangat, telur dadar, dan sambal buatan tangannya yang khas, aku membuka kembali peti kayu yang kami bawa dari halaman belakang. Di sela-sela dokumen, ada satu amplop kuning tua yang belum sempat kubaca. Tertulis tangan. Buka saat kamu sudah pulang. Tangan ibu berhenti menyendok nasi. Ia memandangku. Boleh Raka buka sekarang? Tanyaku. Ia hanya mengangguk pelan. Kutarik napas panjang, lalu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada surat tangan dengan tinta yang mulai pudar, dan selembar foto hitam putih yang sudah mulai sobek di ujung. Kubaca isi suratnya, dan di sanalah semua rahasia yang selama ini dikubur benar-benar terbongkar. Nak, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup dewasa untuk tahu. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung ibu, tapi kamu tetap anak ibu dalam setiap doa dan air susu yang pernah ibu berikan. Kamu adalah bayi yang ibu temukan di depan musola 30 tahun lalu, dibungkus selimut lusuh, dengan satu kalung emas bertuliskan nama, Raka. Ibu tak pernah tahu siapa orang tuamu. Tapi sejak hari itu, kamu jadi segalanya untuk ibu. Tanganku gemetar. Suara di sekeliling menghilang. Dunia seolah berhenti. Aku membaca ulang kata-kata itu berkali-kali, berharap ada yang salah kutafsirkan. Tapi tidak. Semua tertulis jelas. Kalimat demi kalimat menghantamku seperti palu. Aku bukan anak kandungnya. Kalimat itu seperti menampar. Tapi anehnya, bukan perasaan ditinggal yang kurasakan, tapi rasa bersalah yang makin dalam. Karena perempuan yang selama ini kupanggil ibu, yang rela tidur di jalan, dihina, disiksa keadaan, ternyata bahkan tak punya ikatan darah denganku. Kupandangi wajahnya. Tubuhnya masih tampak tenang, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, nak, ibu gak pernah berani bilang. Ibu takut kamu pergi. Aku berlutut di hadapannya. Bu, kalaupun dunia bilang darah kita tak sama, tapi Raka berdiri hari ini karena cinta ibu. Raka hidup karena ibu. Raka pulang karena ibu. Ibu menangis. Tubuhnya bergetar dalam pelukanku. Allah yang jadi saksi. Nak, ibu tidak pernah anggap kamu bukan darah daging sendiri. Ibu mencintaimu sejak pertama kali kamu membuka mata, menangis dalam pelukan ibu. Ibu yakin, itu bukan kebetulan. Itu takdir. Setelah keheningan panjang, aku mengambil foto dari dalam amplop. Foto seorang bayi, dan di belakangnya ada tulisan samar. Anakku, maafkan ibu. Aku harus titipkan kamu pada orang yang lebih baik dariku. Semoga kamu tumbuh jadi laki-laki soleh. Tanganku mengepal. Kalung emas yang disebut dalam surat, aku masih menyimpannya. Kalung kecil itu selama ini hanya kusimpan tanpa tahu maknanya. Dan sekarang, kalung itu jadi satu-satunya petunjuk siapa orang tuaku sebenarnya. Tapi anehnya,
Aku tak merasa ingin mencari mereka. Aku tak ingin tahu siapa yang meninggalkanku. Karena di hadapanku kini, duduk perempuan luar biasa yang sudah memberiku segalanya tanpa pernah menuntut apapun. Darah mungkin tak sama, tapi cinta lebih kuat dari darah. Keesokan harinya, kami salat subuh berjamaah di musola tempat aku dulu diazankan saat kecil. Ibu duduk di saf belakang, senyum kecilnya tak pernah lepas. Selesai salat, kami duduk berdua, menyaksikan matahari perlahan muncul di ufuk timur. Bu, kataku pelan. Raka punya satu impian sekarang. Apa, nak? Aku ingin renovasi rumah ini. Aku ingin bikin warung kecil untuk ibu di depan. Tapi bukan warung biasa. Warung yang akan jadi tempat ibu-ibu seperti ibu dulu, yang tak punya siapa-siapa. Tempat mereka bisa makan gratis, ngopi, dan istirahat. Dan warung itu akan dinamai Warung Marni. Ibu tertawa kecil, lalu menangis. Nak, kamu terlalu baik. Aku memeluknya erat. Tidak, Bu. Ini semua karena ibu sudah terlalu baik. Sekarang giliran Raka membalas semuanya. Dan disitulah kisah kami kembali dimulai. Bukan dari nol, tapi dari segala luka yang telah kami lewati bersama. Dari cinta yang tak terucap, dari rahasia yang terpendam, dan dari pengorbanan yang tak pernah minta dibalas. Karena kini aku tahu, ibu sejati bukan soal darah. Tapi siapa yang tetap tinggal saat semua pergi.